Baik, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part kedua diskusi mengenai gaya or force ya. On our previous part, we are introduced into what force is, ya. What is force arrow and how to measure force using instruments ya. Dan sekarang kita belajar tentang our first type of force, teman-teman semua ya. And the first one that we are going to talk about is weight, or sometimes is better known as gravity or gravitational force. Gaya gravitasi katanya. Jadi gaya gravitasi itu sebenarnya weight atau berat. Tapi kan sir, berat itu kan kilogram. Itu massa guys. Massa itu kilogram. Kalau berat itu tuh force ya atau gaya gravitasi. Selanjutnya teman-teman semua, yuk bisa kita lihat di sini. Kemana sih arah dari berat? Normally we will say that the direction of our weight, atau kalau kita kalau benda yang berat itu arahnya selalu kemana? Arahnya ke bawah. Ya, itu kenapa kalau contoh ada bom nuklir jatuh, ya Allah, udah bom nuklir aja ya, langsung bom nuklir aja. Itu kenapa kalau ada bom nuklir jatuh, maka bom nuklir ini akan nggak jatuh ke atas ya, dia bakal jatuh ke bawah ya. Normalnya kita bilang kayak gitu ya, jatuhnya ke bawah. Tapi let's just say that you stay at the United States of America gitu ya. Dan kalian bilang bawah itu ya ke sini arahnya. Sementara orang yang ada di Madagaskar arahnya ke Madagaskar ke bawah itu ya. Orang yang ada di Madagaskar ke bawah itu ternyata ke arah Amerika. Wah, gimana nih? Jadi bawah itu gimana sih? Orang yang ada di Eropa katakan bilang bawah itu ada di ke Amerika Selatan, tapi menurut orang Amerika Selatan enggak, bawah mah ke arah Eropa. Jadi kemana sebenarnya? Di mana bawah itu? Jadi teman-teman kalau kita bilang berat itu arahnya ke bawah, itu tuh kurang tepat. Benar, tapi enggak benar juga. Lebih tepatnya weight itu atau gaya gravitasi ya. Weight atau gaya gravitasi itu tuh arahnya itu menuju mana? Arahnya itu menuju center of the earth ya. To the center of the earth. Jadi semuanya itu kemana arahnya? Menuju ke pusat bumi, teman-teman semua ya. Jadi menujunya nanti ke pusat bumi. Karena pusat bumi adalah common bottom. Meskipun dia bukan di bottom ya. Dia itu ada di inner ya. Itu kenapa kita nyebutnya, kalau ingin lebih tepat, nyebutnya ke pusat bumi. Dan because weight itu like any other force ya, is basically a force, but juga di measure-nya itu pakai unit Newton. Jadi nggak pakai kilogram. Kalau kalian ngobrolin tentang weight, yang kalian ngobrolin itu bukan kilogram, tapi ngobrolinnya tentang Newton. Sebelum kita mencoba membedakan antara Newton dan kilogram, kita nggak kalau kita nggak terus jatuh. Kan weight itu ada kan ya teman-teman semua ya. Saat si kakak ini, teteh ini dia berdiri, weight itu ada. Ya, bumi menarik kakak ini untuk bergerak ke bawah. Ketika si AA ini juga duduk di atas kursi, weight-nya juga ada. Ada kok weight-nya juga ya. Menarik kakak itu ke bawah. Itu kenapa kalau kursinya kita tarik, si kakaknya jatuh. Kalau lantainya kita bolongin, si tetehnya juga jatuh. Tapi apa yang membuat mereka tidak jatuh, teman-teman? Karena kursi? Oke. Karena lantai? Oke. Emang lantai sama kursinya ngapain mereka, teman-teman semua? Nah, teman-teman semua, yang membuat mereka tidak jatuh itu adalah
Karena lantai dan kursinya ini mensupport atau hold, menahan si dua kakak ini sehingga mereka tidak jatuh terus ke bawah. Ya, menahannya menggunakan apa? Menahannya ya tadi seperti di pertemuan selanjutnya di video yang pertama, hold is just another word for force. Jadi ketika suatu benda ditahan, suatu kakak dan teteh ini ditahan, ada gaya yang bekerja apa? Gaya yang bekerjanya gaya tahan or widely known as normal force. Jadi teman-teman semua, ini gaya yang menahan kedua kakak ini tidak jatuh adalah normal force. Disebutnya normal force. Normal force itu teman-teman semua, jadi hanya bisa terjadi, hanya bisa ada jika apa? Jika dua, sorry banget salah. Hanya bisa terjadi atau ada jika apa? Jika ada dua benda yang saling bersentuhan. Kalau udah bersentuhan nggak bakal ada normal force. Balik lagi ke sini, ini bom atom, bom nuklir nggak bersentuhan dengan benda lain. Ya sih ada sih udara di sekitarnya ya, tapi itu beda lagi. Bom atom ini nggak bersentuhan dengan benda lain, maka dia nggak punya apa? Normal force, gaya yang menahan dia. Dia hanya punya apa? Dia hanya punya weight, gaya yang menarik dia terus ke pusat bumi. Oleh siapa ditariknya? Oleh bumi lah ya. Nah, sementara untuk si kedua kakak ini yang mereka bersentuhan dengan lantai atau kursi di bawahnya, karena sentuhan itu ada normal force. Dan sekali lagi normal force itu hanya ada jika dua benda bersentuhan. Ya, teman-teman semua ya. Si kakaknya, kedua kakak ini apakah pindah tempat? Enggak ya, mereka diam. Berarti untuk benda yang diam saja, itu tuh sudah ada gaya yang bekerja ya, ada weight dan juga normal force. Weight yang arahnya selalu ke pusat bumi dan normal force yang arahnya selalu ke atas. Salah, normal force arahnya tidak selalu ke atas. Sekarang katanya ini menahan ke atas. Ya, kalau kasusnya seperti gini, benar. Normal force-nya itu menahan ke atas. Tetapi yang lebih tepat itu, normal force itu arahnya kemana? Arahnya itu always perpendicular. Perpendicular itu artinya membentuk sudut 90 derajat over what? Over the surface or the area the objects are contact at ya. Jadi terhadap wilayah sentuhan mereka, normal force itu arahnya tegak lurus atau 90 derajat terhadap lantainya gitu singkatnya ya. Berarti kalau ini bukan lantainya, apa? Kursinya. Jadi 90 derajat ini terhadap kursi. Itu teman-teman ya. Jadi normal force itu bukan arahnya ke atas, tetapi lebih tepatnya 90 derajat or perpendicular to the kontak area ya, or kontak area ya, or kontak patch ya teman-teman semua. Sehingga kalau jika kita tempatkan benda di suatu lantai yang miring, untuk weight-nya dia selalu ke bawah teman-teman semua ya. Weight mah arahnya always to the center of the earth. Sementara untuk normal force-nya dia bakal ngikutin apa teman-teman? Dia bakal ngikutin surface di bawahnya. Oke. Ini yang nanti bakal jadi normal force. Dia agak miring. Kenapa dia agak miring? Karena dia memang harus 90 derajat terhadap bidang sentuhannya. Teman-teman ya, harus perpendicular. Harus 90 derajat. Oke. Jadi weight tidak selamanya berbalik arah dengan force.
Bahkan di beberapa kesempatan weight itu bisa searah dengan force. Lanjut dulu ya teman-teman ya. Nah ini ada challenge buat kalian. Challenge-nya itu kalian menggambarkan gaya-gaya yang bekerja dari apa yang kalian sudah pelajari sekarang. Ya, mulai dari jenis gayanya, kemudian arahnya, termasuk ketika bendanya itu tuh didorong ke samping, didorong ke tembok. Kira-kira gaya apa yang bekerja di benda ini dan kemana arahnya. Hati-hati ya teman-teman semua ya. Untuk weight arahnya selalu ke bawah, sementara untuk normal force arahnya perpendicular atau 90 derajat terhadap bidang dia bersentuhan. Ya, itu teman-teman untuk weight dan normal force. Selanjutnya, kita coba hitung yuk berapa gaya berat benda tergantung masanya. Oke teman-teman ya. Katakanlah seseorang itu punya massa 55 kg. Oh, sorry. Seseorang itu punya berat 55 kg. Bener gak? Salah ya. 55 kg itu bukan berat. Tetapi 55 kg itu adalah massa. Jadi kilogram itu adalah miliknya massa. Sementara berat itu apa? Weight or berat is a force and should be written in Newton. Tapi kenapa orang pakai bilangnya berat ya? Karena berat, alat ukur berat juga itu tuh sebenarnya bisa jadi alat ukur Newton. Bagaimana kalau saya udah punya kilogram, saya pengen tahu saya itu ditarik oleh bumi berapa Newton gitu ya. Caranya gampang teman-teman semua, tinggal pakai equation ini. Where W is the weight, ya, or gravitational force, M is the mass of the object in kilogram, and G is gravitational acceleration, yang nilainya kalian nanti langsung masukin 10 aja nilainya. Sebenarnya teman-teman bukan 10 ya. Sebenarnya nilainya itu lebih tepatnya adalah 9,8 meter per second square. Tapi udahlah, for the sake of simplicity kita pakai 10. Nah teman-teman semua, tadi balik lagi ya ke contoh di atas. Kalau seseorang itu punya body mass-nya 55 kg, di mana G itu adalah 10 meter per second square, kira-kira berapa W-nya? Berapa besar gaya gravitasi yang dia alami dari bumi? Caranya gampang ya, tulis dulu aja persamaan W equals mass times gravity. Kemudian kalian cocokkan gitu ya, masukkan nilainya. Mass-nya itu adalah 55. Gravity-nya itu, gravitational acceleration-nya itu adalah 10. Maka kalian ditarik oleh bumi sebesar 550 Newton. Ya, atau kalian itu tuh seberat apa? Seberat air 55 kg. Ya kira-kira segitulah ya. Atau kalian ngupas pisang 550 kali, repot banget ya. Dan semua gayanya disatuin ya. Ya pokoknya kalau kalian punya 55 ya udah kali 10. Ini mirip seperti yang mana? Ini mirip seperti kalian waktu pakai ini ya scale ya. Nah teman-teman semua itu berat kalian dan massa saat kalian di bumi. Kalau kalian keluar angkasa, apa yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan seakan-akan menjadi ringan ya teman-teman semua ya. Berarti kilograman kalian bertambah atau tidak? Nah, hati-hati teman-teman ya. Kilogramannya saya jadi ringan, Sir. Ya, kilograman saya jadi kurang. Nah, itu yang harus kalian hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kita lihat contohnya semua. Ada seekor, seorang ya, karena astronot dia punya ekor. Ada seorang astronot katanya. Dia itu kalau di bumi pakai baju, masanya itu 84 kg teman-teman ya. Kalau di bumi pakai baju spacesuitnya, dia itu punya massa 84 kg. Kalau dia pergi ke bulan, dengan gravitasi bulan itu 1/6 dari gravitasinya bumi, kira-kira beratnya sekarang berapa? Mungkin kalian bisa langsung jawab. Jadi lebih ringan. Iya, jadi lebih ringan itu jadi berapa? Ya. Yuk, mari kita
tuliskan apa yang kita ketahui dulu ya. Equation-nya nanti aja. Yang telah kita ketahui itu adalah mass of the person with spacesuit on Earth itu tuh tadi berapa? 84 kg. Ya. Terus gravity on the surface of the moon is 1/6 gravity of the surface of the Earth. Kita juga punya gravity, nilai gravity kita itu 10 meter per second square, yang mana itu adalah sebenarnya adalah gravity saat kalian berada di bumi. Yang ditanyanya apa? Berapa berat orang itu waktu di bulan? Ya udah tulis aja persamaannya teman-teman. W equals mass times gravity. Kalau W-nya itu adalah W orang itu saat di bulan, tulis aja W orang itu, oke, sorry, tulis aja W orang itu saat di bulan sama dengan mass of the person times the gravity of the moon surface. Sehingga saat kita masukkan mass-nya itu 84 kg, G-nya itu berapa? Nah, G-nya itu adalah 1/6 gravitasi bumi. Berapakah gravitasi bumi? 10 meter per second square. Sehingga 84 kali 1 kali 10, 840 per 6 berapa? 84 per 6 itu adalah 14 ya. 14 ya. 80, 24, 24 bagi 6, 24, 14. Atau 140 Newton. Jadi berat orang itu saat di bumi itu adalah saat di bulan itu 140 Newton. Compare ya. Yang mana kita bisa membandingkan kalau di bumi beratnya berapa? Kalau di bumi itu ya udah teman-teman semua, mass of the person times the gravity on Earth. Mass-nya itu of the person-nya 84, gravity on Earth itu 10, maka kalian bakal dapat 840 Newton. Jelas kegedean yang mana teman-teman semua? Kalian punya kecilan yang mana maksudnya teman-teman semua? Kalian punya di bulan 140 Newton, dan kalian juga punya di bumi 840 Newton. Jadi sudah jelas ya, kalau di bulan itu kalian itu bakal terasa lebih ringan. Apanya? Beratnya. Bagaimana dengan masanya? Kalau kalian kurang memperhatikan tadi teman-teman semua, dari tadi saya pakai nilai massa yang sama, 84 kg. Yang artinya teman-teman, ya bisa kita simpulkan ya ini teman-teman semua. Jadi weight itu, jadi weight itu bisa berubah. Tergantung pada apanya. Depends on gravity acceleration. Itu kalau weight. Bagaimana kalau mass? Kalau mass kalian perhatikan saja dari tadi mass-nya saya enggak ubah. Tetap 84. Artinya mass always remains ya, mass itu bakal sama beberapa pun. Sepanjang memang contoh bajunya tidak dilepas. Kalau dilepas ya wajar lah mass-nya bakal berubah. Itu teman-teman semua ya. Nah, ini ada challenge.
tentang ini ya, tentang weight buat kalian. Jadi challenge-nya sekarang ada 3 ya. Pertama, 2 gambar ini, gambar force arrow untuk jenis force yang telah kita tahu. Kemudian kita juga ngitung pakai yang rumus Y equals mass times gravity ini untuk di contoh soal ini. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Good luck with your challenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.